Kasus-kasus tadi jadi tamparan keras bagi para civitas akademika untuk lebih aware soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena kampus yang katanya diisi oleh orang-orang berpendidikan justru dipertanyakan keamanannya, apalagi yang di luar sana. Berdasarkan hasil riset yang kita dapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ternyata terdapat 5.183 korban wanita kekerasan seksual di seluruh Indonesia sepanjang Januari 2023 hingga per 27 Maret 2023. Dalam kaitannya, untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, muncul payung hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, dan Undang-Undang Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Itu kan dalam lingkup nasional. Kalau dalam lingkup universitas, khususnya UIN Jakarta sendiri, kira-kira gimana ya? Jadi, perguruan tinggi yang dinaungi Kementerian Agama sebenarnya itu udah ada aturan soal penanganan kekerasan seksual lewat surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 5494 tahun 2019. Terus, pada 30 Juni 2022 lalu, UIN Jakarta mengeluarkan surat keputusan nomor 573 tahun 2022 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022. Nah, di UIN Jakarta sendiri ada namanya Pusat Studi Gender Anak atau PSGA yang berkontribusi dalam penyusunan surat keputusan rektor, dan terbaru ada Satuan Petugas Pos Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk pada akhir Desember 2022 oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta. Tapi kamu tahu kan Satgas PPKS itu apa? Atau nggak tahu? Aduh, ini kamu yang kudet atau Satgas yang kurang sosialisasi? Tapi kata manajer Satgas PPKS, ISE, memang baru ada sosialisasi lewat WhatsApp group masing-masing jurusan dan fakultas. Tapi setelah tim Infokus konfirmasi, ternyata masih ada beberapa jurusan yang belum berasa tersosialisasi. Kalau jurusan kalian gimana? Satgas PPKS ini dibentuk oleh Bidang Pemberdayaan Wanita Dema UIN Jakarta. Tapi sebenarnya yang harus membentuk unit pelayanan terpadu ini adalah Pusat Studi Gender Anak. Kenapa? Karena sesuai dengan surat keputusan rektor yang menuju PSGA sebagai leading sector. Namun hingga saat ini PSGA belum kunjung membuat unit pelayanan terpadu. Nah, sebelum Satgas PPKS ini menjalankan tugasnya, ada pelatihan bagi tim Satgas pada 5 Desember 2022, yang justru salah satu pematerinya, Pramita, menyebutkan pakai korban sebagai alasan terjadinya kekerasan seksual. Satgas ini berpegang kepada SOP Anti Kekerasan Seksual UIN Jakarta yang bereferensi ke PMA nomor 73 tahun 2022. Ada nggak ya kontra antara SOP UIN Jakarta dengan PMA? Ternyata nggak ada kontra antara SOP dengan PMA, tapi ada pasal yang termuat dalam SOP namun tak termuat dalam PMA, atau sebaliknya. Misalnya, dalam SOP ada pasal yang mengatur tindak lanjut pelaku kekerasan seksual yang terbukti tidak bersalah, maka pelaku berhak diberi pemulihan atas nama baik. Namun, aturan ini tak termuat dalam PMA. Lingkar Studi Feminis pernah mengadakan diskusi pada 20 Agustus 2022 yang menghasilkan beberapa catatan kekurangan dari SOP Anti Kekerasan Seksual UIN Jakarta. Di antaranya adalah
Pertama, belum ada pasal yang mengatur tentang jenis kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Jadi kenapa sih KBGO ini penting? Karena ini berdasarkan catatan tahunan 2022 dari Komnas Perempuan per 5 tahun terakhir, yang mana terjadi peningkatan kasus kekerasan berbasis online sebanyak 83% dari 2020 ke 2021. Nah, kalau di PMA, tentang KBGO ini ada dalam bab 2 pasal 5, sedangkan dalam Undang-Undang TPKS ada pada pasal 14 ayat 1. Kedua, masih adanya prinsip penanganan yang belum termuat seperti prinsip kepentingan terbaik bagi korban, independen, dan jaminan ketidakterulangan. Ini berkaitan dengan proses penyelesaian kasus korban yang harus satu pintu, agar korban tidak perlu menceritakan kronologis kejadian secara berulang-ulang. Kalau dalam Undang-Undang TPKS ini ada pada bab 4 pasal 39, sedangkan dalam PMA ada pada bab 4 pasal 8 ayat 1. Ketiga, di dalam SK belum adanya definisi yang jelas tentang pendamping dan belum adanya pasal yang mengatur keterlibatan organisasi kemahasiswaan dalam penanganan maupun pemulihan. Ini dibutuhkan supaya korban bisa didampingi oleh orang yang berkompetensi sekaligus bisa memberikan rasa aman bagi si korban dalam penyelesaian kasus. Dan juga untuk memberi kepastian mengenai bolehkah adanya keterlibatan organisasi dalam penyelesaian kasus. Definisi pendamping ini di Undang-Undang TPKS diatur dalam bab 1 pasal 1 poin ke-14. Sedangkan di PMA diatur dalam bab 1 pasal 1 poin ke-11. Dari payung hukumnya sendiri aja masih banyak yang kurang. Gimana implementasinya ya?